kita diperlihatkan pembebasan secara cepat. Seseorang yang bernama Jack, yaitu jagoan kita, oleh seorang polisi yang bernama Kogakai. Yang mana tujuannya Kogakai ini membebaskan si Jack karena mereka punya masalah yang sama kepada Yakuza. Mate, personal. We got my door. Kogakai. Tetapi si Jack tidak begitu peduli dengan Kogakai, yang mana dia malah justru mengingat kembali kartu-kartu yang dia bawa di masa kecilnya, yang di saat itu dia ketemu sama kakek Yakuza. Nah, ini dia kakek Yakuzanya, pimpinan Yakuza, yang selalu diingat oleh si Jack ketika di dalam tahanan, di dalam penjara. これで終わりです。これで全てが変わります。バカばっかりやってねえで、ちゃんと働け。 Kembali pada si Jack dan Kogakai, yang si Jack ini tetap nggak peduli nih. Kogakai udah bebasin dia, tapi dia masih fokus sama urusannya untuk balas dendam kepada Yakuza. Dan sekarang dia malah ketemu salah satu musuhnya, yaitu pengedar narkoba, bukan dari pihak Yakuza tapi. Dan terjadilah pertarungan. You're out? Yeah, no shit. What'd I tell you about being out here? Guess I need to teach you another lesson. Singkat cerita, si Jack dapat kontrakan nih. Dia ketemu sama tetangga kontrakan, cewek yang menjatuhkan buah-buahnya. Nggak sengaja dia kenalan deh, dibantuin sama si Jack barang-barangnya. Dan sikap si Jack sih tetap cool ya, tetap tenang. Mungkin sedikit misterius lah kayaknya. Orangnya aneh, ya gimana, tetangganya juga agak rikuh mungkin gitu ya. Thank you. Kembali sama si Jack yang lagi ngopi, disamperin nih sama Kogakai. Kogakai ini terus-terusan masih jelasin masalahnya sama Yakuza. Anaknya Kogakai ini diculik sama Yakuza. Terus dia nyeritain gimana Yakuza sekarang, masalahnya Yakuza. Sampai akhirnya si Jack ini keinget nih masa lalunya, masa kecilnya, waktu ibunya dibunuh sama kepala Yakuza. Dan sekarang si Jack makin emosi nih, ingat Yakuza, berencana ngebales Yakuza, ya apalagi kalau bukan balas dendam ya. Dan ini adalah ingatan si Jack, dia hidup yatim piatu, nyuri makan, akhirnya dia ketangkep dan dipenjara, gabung sama orang-orang Jepang. Hi. Wow. Almost didn't recognize you. You really don't clean. Dan sekarang si Jack setelah cukur jenggot, dia terlihat sudah akrab sama tetangganya. Silaturahmi pun sudah terjalin dengan baik. Dan sekarang kita diperkenalkan dengan Shigeru, yaitu cucu dari kakek Yakuza yang sedang bermasalah dengan geng motor. Yang mana kali ini si Jack bareng sama Kogakai ngawasin nih Shigeru yang lagi berantem, dan berencana membantu Shigeru untuk masuk ke dalam tim Yakuza. Dan kita lihat aksinya. Who the fuck are you, asshole? You have any idea who you're fucking with? Come on, let's get him, guys. Stupid motherfucker! Shigeru pun terlihat kagum sama keahlian si Jack.
dan berencana merekrut si Jack untuk bergabung sama Yakuza. Tapi si Jack pura-pura pergi nih, pura-pura nggak peduli, biar dia nggak curiga, biar Shigeru-nya nggak curiga maksudnya. You don't like what I say? You walk away. Keep the cash. Dan Shigeru pun membayar si Jack karena dia nggak mau bergabung pura-puranya. Dikasih duit, terus diajakin makan deh sama Shigeru. Pada akhirnya si Jack pun maulah bergabung, padahal emang itu rencananya sih. Dan ketika Shigeru minta nomor HP-nya si Jack bilang dia nggak punya HP. Dan dengan mudahnya Shigeru minta HP sama orang yang nggak ada perlawanan. 携帯持ってるぞ。Here's my number. And delete the rest. We haven't discussed payment. Don't worry. Dan kita juga tahu betapa berkuasanya Yakuza di sana, sampai nggak ada yang berani melawan. Dan sekarang Shigeru pun nyamperin si Jack nih buat ngeberesin masalahnya, masalah Shigeru, masalah pertama maksudnya, dan juga buat ngejalanin tugas pertamanya si Jack dalam bergabung sama tim Yakuza ini. Dan ini adalah tugas pertamanya si Jack, yaitu ngeberesin geng-geng motor yang bersaing sama Yakuza dalam perdagangan manusia kali ya, perdagangan manusia dan narkoba. Bronson, this is Jeff! Dan Shigeru pun datang ketika musuh sudah terkapar. Dari sini kita lihat sebenarnya Shigeru ini nggak jago apa-apa sih. Cuma karena dia cucunya Yakuza, jadi dia berkuasa. Dan dengan sadisnya memenggal musuh yang sudah terkapar. Di sini si Jack sama Shigeru ke markasnya Yakuza dengan membawa kepala dari pimpinan geng motor buat bukti tugasnya sudah selesai. Tugas pertama sudah selesai. これのために仕事の邪魔をしに来たのか。何週間もそいつのこと探してたから大事なことだと思ったんです。やっと見つけました。 Dan di sini adalah pertemuan pertama si Jack dengan ayah Shigeru, yaitu orang yang berkaitan langsung dalam pembunuhan ibu dari si Jack. Dan ayah Shigeru kelihatan suka dengan si Jack, tapi sebenarnya dia masih kurang percaya, masih belum percaya dengan si Jack. Dan di sini Shigeru pun mengajak si Jack untuk merayakan keberhasilan kali ini di tempat klub malamnya Shigeru. Si Jack ditawari sebebas-bebasnya, kalau pengen apa silahkan, gratis semuanya. Tetapi si Jack tidak tertarik dengan apa-apa di sana. Malahan dia dapat sebuah masalah baru. Diawasin sama anggota-anggota dari Yakuza. Dan kali ini dia berantem lagi malahan. Shigeru pun nyamperin si Jack nih, dan ternyata dia ngasih tahu kalau ini semua hanyalah tes dari ayah Shigeru. Ayah Shigeru pun terlihat senang melihat si Jack yang udah berhasil menang. Ayah Shigeru pun merasa puas, tapi dia masih tetap curiga dengan si Jack dan mengirim mata-mata buat menggali informasi lebih lanjut tentang si Jack, siapa si Jack, dari mana, misinya apa dalam bergabung di tim Yakuza ini. Dan dia ngirim mata-mata perempuan yang bernama siapa ya, lupa deh. The corkscrew. Maybe I can help with that.
tapi malahan mereka berdua saling bercerita apa masalahnya si cewek ini bergabung sama Yakuza, dan ternyata si cewek ini punya utang banyak, keluarga si cewek ini punya utang ke Yakuza dan nggak bisa dilunasin. Akhirnya si cewek ini malah bekerja sama si Jack, berpihak sama si Jack gitu. My mother never had any money of her own. Buy something nice for yourself. Dan keesokan harinya Shigeru sama si Jack menyelesaikan banyak tugas dari Yakuza. Please, we didn't have a choice. We didn't have... Everyone! Time to visit Lee at the AAA. Dan sekarang kita diperlihatkan Kogakai, sang polisi yang anaknya disandra Yakuza, meminta kepada si Jack untuk gimana solusinya biar cepat anak saya selamat gitu kan. Dan dengan nekatnya si Jack merencanakan sesuatu yang brutal mungkin malam ini. Dan benar saja, malam ini dia beraksi sembunyi-sembunyi nyerang markas Yakuza buat ngebunuh pimpinan Yakuza, yaitu ayah dari Shigeru. Malam ini dia beraksi sendirian. Dan setelah semua pengawalnya dihabisin, sampailah dia di kamar ayahnya Shigeru nih, pimpinan Yakuza. Dan di sana juga ada Lisa, yaitu temennya si Jack yang emang bekerja sama si Jack, ada di sana. Dan ayahnya si Jack nih udah terkapar, bukannya minta ampun tapi malah ngecek banget gitu. Jadi ya dipukulin aja sampai tewas. Singkat cerita, kakek Yakuza udah tahu nih status dari si Jack dan niatnya apa bergabung di Yakuza, dan sekarang dia jadi buronan. Dan sekarang Kogakai menelpon si Jack. Dia bilang kalau anaknya mau dibunuh di dermaga, di sebuah dermaga. Dan akhirnya si Jack luncuran ke sana bareng Kogakai, tapi beda mobil. Kogakai udah nyampe duluan di sana dan melihat anaknya digantung di sana, secara otomatis dia berontak dong, mau ngelawan, tapi ya hasilnya ya tetap aja kalah sih. Dan si Jack pun baru nyampe setelah Kogakai meninggal. Jadi dia nyelamatin gadis itu, tapi ternyata bukan anak dari Kogakai, tapi Lisa, dia temennya Jack. Tapi untung masih hidup. Renee! Lisa! I'm sorry. Get up. I got you. I know. I'm sorry. Get away! Go! Where is he? Ew. Dan di sini Shigeru ternyata udah datang ke kontrakannya si Jack buat nyari si Jack, dan dia menginterogasi teman perempuan tetangganya si Jack. Habis-habisan sih diajar. Pada akhirnya si Jack pun datang.
Enough! Si Jack pun berlutut, nggak bisa ngelawan, ngelihat tetangganya dibunuh. Dan akhirnya dia pun ditangkap juga dan dibawa ke markas Yakuza. Tetapi ketika di jalan, si Jack pun berontak dan terjadilah perberanteman yang sengit antara tim Yakuza melawan si Jack. Dan si Jack pun sadar duluan menghajar orang-orang. Dan kemudian tiba saatnya Shigeru dihajar oleh si Jack. Please, please, stop! Jake, please! Si Jack pun langsung berangkat ke markas Yakuza, terang-terangan menyerang sendirian satu markas Yakuza. Dan dia berantem habis-habisan di sini. Berlapis-lapis penjagaan dari kantor Yakuza dihabisin sama si Jack semuanya. Get out! Move back! Move! Move! Now move! Dan sekarang dia pun makin dekat dengan markas inti, ruangan inti maksudnya. Sekarang dia menuju ke lapisan pertahanan terakhir dari Yakuza. Dan dia menyiapkan sebuah strategi, yaitu naik di atas lift. Dia membantai semuanya, sampai pada akhirnya ke bos besar, yaitu kakek Yakuza. Dan dia ditawari sebuah pilihan, yaitu dia milih nyawanya mati atau nyawa dari anak Kogakai yang sedang disandra oleh bos besar Yakuza. Tapi ya sebagaimana film pada umumnya, jagoan selalu menang. Tapi semenang apapun, ketika dia harus melindungi seseorang, dia akan tetap mengalah. Dan disinilah dia ditawarin buat bunuh diri. Dan nggak saya duga juga sih, dia milih bunuh diri. Sebagai jagoan seharusnya ngelawan kan, tapi dia malah milih bunuh diri. Dan kita lihat hasilnya. Of course. Where I'm going to send her. She will be begging for death. She will wish. Tapi dia pun ditolong oleh anaknya dari Kogakai tadi, dan selamat juga.